Halo guys, selamat datang di obrolan santuy bersama gua, Yose, dan teman gua. Dan gue Fadil. Oke, jadi di sini kita mau buat konten obrolan santai. Jadi ini tuh sebenarnya pembukaan yang bagus banget. Soalnya ini video perdana kita nih, video perdana kita berdua. Jadi gua harap kalian yang nonton juga ikut seneng dan kita pun juga seneng. Jadi karena video ini perdana kita juga nggak bisa. Kok nggak bisa sih? Bukan nggak bisa, maksud gue, kita nggak ngobrol berdua juga nih. Kita juga ngundang tamu, itu teman kita berdua juga. Dia anaknya asik, seumuran kita juga. Terus gue juga dengar dia punya band gitu. Jadi gue penasaran sih sama bandnya dia ini. Oke, kita undang aja si Bilal untuk masuk ke Zoom kita. Oke, bentar ya guys. Kita undang Bilal untuk masuk ke Zoom kita. Sorry ya kalau misalnya suaranya delay-delay, soalnya kita di rumah masing-masing nih. Oh ya, gue juga ngingetin karena kenapa kita ngadainnya Zoom, karena COVID juga lagi naik kan. Kita juga nggak mungkin buat ngadain ketemuan, bikin konten. Oke, Bilal udah masuk, teman-teman. Halo semua. Halo, what's up bro? What's up bro? Gimana kabar lo selama ini? Alhamdulillah sehat. Lo gimana? Lagi pandemi gini kan? Gue puji Tuhan sehat. Lo gimana Dil tuh? Alhamdulillah, saya sih alhamdulillah sehat. Coba dong, kayaknya takutnya teman-teman gak ada yang kenal lu juga nih. Apalagi ini video perdana kita kan. Lu bisa kenalin diri lu. Lu tuh kayak apa sih orang? Lu perkenalkan diri lu. Dari rumah lu mungkin, Instagram lu. Bisa. Selamat sore semuanya. Kenalin gue Bilal. Namanya gue Muhammad Bilal Perdana. Gue lahir di Jakarta. Terus domisili Jakarta sekarang. Gue kuliah di BSI juga. Terus abis itu buat apa ya? Mungkin bisa dibilang pekerjaan juga. Gue part time buat jadi keyboardis ya di salah satu band di Jakarta. Nah, kebetulan kemarin baru rilis single dan akan rilis single lagi untuk tanggal 13 ini. Terus bisa didengar di seluruh platform musik digital, entah itu Spotify, YouTube, terus iTunes, bisa semua. Terus by the way, gue kalau kalian pada follow Instagram gue ada namanya @bilaperdana, itu bisa langsung dicari Instagram. Pasti gue follow back. Gitu. Guys, sekian. Baru awal-awal udah langsung promosi band ya. Iya dong, harus. Baik. Oke, gue boleh ya nanya-nanya sedikit aja tentang. Boleh. Kayak kita kan udah pandemi selama ini udah hampir 2 tahun ya, udah mau 2 tahun lah ya, 2 tahun. Apa sih selama 2 tahun ini nih, selama pandemi, kayak apa aktivitas yang lo bisa lakuin gitu? Karena kan di rumah berarti ya? Ya di manapun itu, maksudnya karena kan posisinya kita susah kan, karena kita di lockdown juga, terus kita ya maksudnya ya susah lah, tempat-tempat juga banyak yang ngebuka. Gimana aktivitas lo? Kalau gue sih gue jalanin aktivitas yang benar-benar prokesnya juga dijaga gitu, kesehatan. Yang pertama, gue nggak yang di rumah banget, gue masih keluar, contohnya gue harus latihan klub basket di Tebet, di Cilandak juga, di Ragunan. Terus gue juga latihan band sama teman-teman gue. Terus gue juga sempet part time coffee shop gitu kan.
Oh iya. Uh, Walaupun itu nggak terlalu menjamin, cuman sebisa mungkin gue pun juga harus jaga gitu. Karena kan kenapa banyak yang ketular di Indonesia itu karena bisa dibilang sih lalai Ya, benar. dalam prokesnya. Jadi gitu sih. Gitu. Iya sih, karena kan ya gimana ya, kita juga pasti harus ngikutin protokol kesehatan juga kan, karena Ya kan, iya pasti. kita juga harus ngerti kondisi di Indonesia itu kayak gimana gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya bisa dari Fadil. Kalau tentang perkuliahannya gimana Bang? Di masa pandemi ini terganggu nggak atau gimana gitu kuliahnya di masa pandemi ini? Apa? Gimana? Maaf. Tentang perkuliahannya di masa pandemi ini Bang, terganggu nggak atau? Menurut gue pribadi ya, sebenarnya nggak terganggu. Cuman mungkin nggak tahu ya. Kalau dari gue pribadi, gue ngerasain yang dimana susahnya tuh miskom. Contohnya bisa dibilang miskom karena apa? Karena kayak misalkan kita mau absen, itu kan kadang suka error gitu webnya ya. Kayak kita udah absen nih, tapi justru malah nggak ke absen gitu kan. Jadi di situnya masalah-masalah teknik sebenarnya, tekniklinya. Iya. Gitu. Terus selebihnya sih enggak. Dan ini satu lagi, sebenarnya gue kurang setuju kalau misalkan ya dosennya ngajak ketemu atau gimana kan, karena kan contohnya pandemi ya, gue juga benar. aduh ngeri banget lah sekarang, apalagi kan sekarang gitu. Iya sih, emang maksudnya kalau misalnya dari segi penjelasan, kita kan sama kuliah online ini kan melalui penjelasannya kan pasti Google Meet, kalau nggak Zoom gitu kan. Iya. Kalau maksud gue gini, lu tuh nangkap gak sih apa yang disampaikan sama dosennya tuh kita gitu? Jujur di beberapa matkul gue agak miss banget. Gue ya agak kurang ngerti ini gimana sih. Tapi sebisa mungkin gue bakal usahain. Gue harus, ya mau gimana pun itu juga tanggung jawab gue karena kita jadi mahasiswa kan. Tentunya lo juga kan pasti. Jadi kayak gitu sih. Iya kan, karena maksudnya pasti ya gimana ya, sebenarnya kan positif negatif juga maksudnya di plus minus lah. Plus minus maksudnya di masa pandemi ini gitu. Maksudnya kita ada dapat keuntungan, kita bisa kuliah di mana aja gitu maksudnya. Terus kita juga dikasih materinya, jadi kita bisa sambil baca gitu. Terus kalau misalnya minusnya kan ya itu mungkin susah. Kalau misalnya kita Zoom, mungkin dari dosennya susah untuk Zoom karena mungkin jaringan, delay. Maksudnya ya pasti banyak lah kendala-kendala yang nggak bisa kita nggak bisa kita pungkiri gitu. Terus gue juga mau nanya nih, kayak di masa pandemi ini nih, gimana sih cara lu sebagai mahasiswa, lu sebagai generasi muda nih, kayak menyikapi per-Covidan ini gitu. COVID-19 sorry. Gimana? Oke. Well, gini ya, kalau dari gue pribadi, yang pertama, tolong lu ya nggak usah keluar lah kalau nggak penting-penting banget. Ya benar. Terus ya kalau mau keluar ya kalau misalnya ada urusan kerjaan atau apa, yang penting lo harus bimbingan ke dosen gitu kan. Yang penting protokol kesehatan lo jangan lupa. Terus ya ginilah, kita cuma bisa nerima sekarang. Ya mungkin nggak tahu sih, Tuhan yang ya kehendak sendiri. Jadi ya sebisa mungkin kita inilah. Ya, benar. Kita ngertiin dulu lah. Ya. Gitu. Ini boleh cerita-cerita sedikit tentang bandnya atau musiknya nggak Bang? Boleh. Kita masuk ke topik band nih. Seru. Boleh banget. Jadi gue mau kenalin ke kalian nih, nama band gue itu Karma Pala ya.
Terus sebelum Karma lu Para kenalin, ini. lu ceritain dari benar-benar dari awal ya, dari awal kenapa lu akhirnya lu bisa buat band, ada band gitu. Pokoknya benar-benar dari awal, dari nol banget sampai proses Ya. pembuatan lagunya. Ya. Yang pertama ini awal ini band udah jadi semenjak gue masuk udah jadi, karena yang ini band dari SMA 77 sebenarnya. Oh ya. Band salah satu band Jakarta, band kecil lah bisa dibilang. Terus ini band punya saudara gue, yang bikin saudara gue sama teman-teman saudara gue. Jadi waktu itu memang apa ya? Gue kenal sama anak-anak, sama teman-temannya saudara gue juga kenal pribadi. Dan ya gabung aja, meskipun nggak sepantar, tapi gue menyesuaikan lah. Dan ada pada saat dimana yang kayak ditawarin, Bill, lu mau nggak isi sound keyboard di lagu gue gini, gitu kan? Gue dengan sangat senang yang kayak, ya boleh. Akhirnya di situ gue mulai ya namanya ikut latihan band gitu kan. Dan mungkin yang kayak gue nggak tahu kenapa, tapi gue mikirnya yang kayak ya udah gue percaya aja sama ini band. Jadi yang kayak gue latihan band terus apa namanya, akhirnya kemarin abis rilis lagu tuh single yang pertama itu kita sempet kayak manggung gitu di Bekasi sama di Cempaka Putih. Oh ya? Ya manggung ya kecil-kecilan aja lah di coffee shop temen ya. Oh, iya. Terus oh ya balik lagi BTW sebelum tadi gue lupa mau ngomong. Jadi gue tuh beranggotakan 6 personil sama 3 manajer. Gue pribadi main di keyboard, piano, terus saudara gue ini vokalis, temen 2 gitaris, 1 basis. Gitu. Terus kemarin sempat manggung kan, itu juga balik lagi sebenarnya ada keterikatan juga yang kayak ya prokes lah, jangan sampai lalai. Prokes itu penting banget. Itu harus sih. Nggak COVID tuh nggak bisa dianggap remeh, men. Iya. Sumpah nggak bisa dianggap remeh karena jujur bahaya banget dah. Iyalah. Iya. Terus apa namanya? Ya kemarin sempet ngemanggung kan, bawain beberapa lagu. Lah sebenarnya lagu-lagu Indo yang well apa namanya singelong lah. Sebenarnya gue kayaknya sempet dengerin deh. Kayaknya waktu itu lu share di grup kelas. Iya, gue share single gue di grup. Band gue di grup. Gue penasaran aja sih, terus kayaknya gue lihat di Spotify deh, gue dengar di Spotify. Cuman gue denger gimana? Sorry banget, gue udah lupa. Maksudnya gue udah lupa judulnya apa, tapi pas gue dengerin oke sih. Maksudnya update lah, oke lah buat seumuran kita ya nggak sih? Pop. Iya. Aja pop gitu. Nah, ya. Kayak gue pribadi kayak gue kan sebenarnya nggak mencakup band, kayak personil pribadi itu pasti punya taste musik yang menurut gue hebat banget ya. Dia suka Dewa lah, suka Queen lah, suka yang namanya Rolling Stone, terus The Police, Toto, keren deh pokoknya. Nah dari situ kan inilah sama-sama nuangin ide, nyatuin ego gitu. Iya sih, benar. Karena apalagi kan. Jadi gitu. Iya, maksudnya itu 6 orang ya? Iya, 6 orang. 6 orang kan ya, gimana caranya kayak 6 orang itu bisa satu kepala gitu kan? Kayak buat nyatuin ide-idenya. Ya pasti ya nurunin ego gitu. Iya. Terus kayak waktu pembuatan proses lagu tuh kayak gimana? Kenapa? Proses pembuatan lagunya gitu. Kayak lu ikut lagu apa emang dari saudara lu sama temen lu gitu yang udah punya ide gitu? Kalau single yang dirilis kemarin sama yang mau rilis ini
Itu di single kemarin ini pure saudara gue sama gitaris gue doang. Oh. Dia benar-benar ini. Kalau yang ini ada sound keyboardnya, synthesizer-nya ikut juga. Ada beberapa. Gue tuh cuman ikut di isi soundnya. Jadi gue pun masih belajar buat ngisi lirik, masih belajar buat cari chord progression yang bekal-bekal yang harus gue punya buat kedepannya gitu. Ya lo masih belajarin lah ya maksudnya. Iya. Musik instrumental sih. Iya benar. Oke. Apa sih kemarin judulnya gue juga lupa sih. Cyan Blind. Love makes me see and makes me blind. Sorry, nama bandnya apa? Karma Pala. KARMAPHALA. Oh iya. Oh, Cyan Blind. Oh, okay. Iya. Ya, nanti gue dengerin deh, gue sama Fadil dengerin. Gue sih selagi temen gue ngelakuin hal positif pasti kita supportnya nggak Dil? Iyalah, kita pasti support. Thank you kawan. Oke, berarti rencana lu ke depan selain di band, maksudnya selain kita kan udah nih ngomongin band. Maksudnya lu punya tujuan apalagi, apa yang lu pengen kayaknya gue harus ini deh, gue harus melakukan ini, gue harus gue lagi ngejalanin bisnis kecil sih, makanan gitu, burger. Oh ya? Jadi kedepannya ya I don't know, mungkin gue rencana bikin restoran sih sama teman gue, kan gue kolaborasi sama teman gue nih. Bagus dong di masa lu yang masih muda lu punya pemikiran untuk bikin usaha tuh bagus gitu, luar biasa. Bisa jadi lu bisa jadiin contoh buat teman-teman di sekitar lu, di lingkungan lu. Dan kita bisa gak cuman influence buat ke diri kita sendiri, tapi kita bisa influence ke teman-teman kita, ke sekeliling kita gitu. Iya sih, kayak asik dong ya berarti lah di masa-masa muda lo gini. So far so good. Go with the flow aja gue. Iya benar. Soalnya kan ini kan kita maksudnya potongnya karena pandemi aja kan. Iya. Mungkin selesai pandemi, lu atau gue atau Fadil mungkin bisa ngelakuin kegiatan yang banyak lagi, ya nggak sih? Iya. Yang positif dan menghasilkan itu penting, buat menghasilkan tuh kata-kata harus sih. Harus menghasilkan. Apalagi kenapa dia? Harus positif ya, dan harus menghasilkan. Iya. Soalnya kayak kalau misalnya kita di rumah doang, ngapain ya nggak sih? Nongkrong juga bisa kapan aja, ya nggak sih? Iya. Ya, selagi kita ngelakuin hal positif dan itu juga menguangkan. Gitu. Sebenarnya ada beberapa cara yang lu bisa nongkrong, dan maksudnya dengan cara lu nongkrong dan di rumah menghasilkan tuh ada. Lu di rumah kayak sebenarnya ada beberapa hal yang kayak lu pasti punya ide, dan ya lu salurin itu, lu tulisin di notes lu. Lalu kalau udah, maksudnya misalkan pasti dong berhubungan dengan budget ini. Budget udah ada, kumpul, lu mau bikin apa, lu kumpulin teman-teman lu nongkrong, lu omongin gitu. Semoganya teman-temannya satu frekuensi ya. Iya, nah itu dia susahnya. Karena kalau misalnya ya itu balik lagi, personalnya beda-beda, ya susah juga gitu. Benar-benar kayak untuk mengajak hal yang ke positif itu udah bagus banget, itu udah oke banget lah gitu maksudnya. Jadi kita masih muda kan gitu, kita harus banyak ngelakuin hal positif gitu. Iya. Gitu. Terus kayak apa ya, gue mau nanya. Oh gini deh, lu bisa nggak spoilerin lagu yang mau rilis ini? Maksudnya dengan apa? Dengan lu bisa main musik? Ya, gitar. Ada keyboard sih. Terserah kalau misalnya lu mau spoilerin boleh, kalau enggak ya. Bisa. Kita dapat bocoran guys. Kasih.
gue bermain di sini ya, gue bermain di mana-mana. Gue kira lu tuh vokalis juga tau, dia. Ya dikit-dikit lah. So. Udah nih, mulai nih. Ya oke. Iya boleh. Malam datang menyapu rindu sang bulan, kau pun datang dan ku terbawa ombak malam ini. Tak hapus lara hati yang merindukan kekasih. Gitu sih. Enough. Sorry, kalau suaranya jelek, soalnya gue bukan vokalis, men. It's okay, nggak apa-apa. Gitu. Itu kan bukan lead vokalisnya, guys. Gitu. Oke, gitu guys. Jadi kita baru aja nih dapet Rilis tanggal 13, oke guys. Kalian harus 13 Juli. 13 bulan ini. Bulan ini. Wih, oke. Iya. Kita bisa langsung dengerin aja nih. Ini apa ya? Music. Iya. Lagu dari band Karma Pala. Bener nggak? Karma. Judulnya Juwita. Ya, gue boleh nanya nggak kenapa dikasih nama Karma Pala? Karma itu dari bahasa Bali. Artinya apa ya? Karma tuh gini, kayak contohnya ya. Ini yang gue tahu karma doang ya. Sorry. Yeah. Yang ini tuh karmanya tuh sendiri kayak gini. Lu hidup nih. Kayak misalnya kita ketemu nih. Iya. Yeah. Nah, ketemu ini yang gue tahu ya, ini yang gue tahu. Jadi karma itu pertemuan ini udah ada di kehidupan sebelumnya. Oh, apa sih namanya ya? Apa tuh? Oke, gue paham, tapi gue paham. Gitu. Setahu gue. Oke sih, udah sih pertanyaan gue sama Fadil sampai itu aja sih. Takutnya kalau gue nanya-nanya nggak sopan juga kan? Iya. Pasti. Gak bercanda. Oke, segitu aja teman-teman pertanyaan dari obrolan santai ini di sore hari. Pas banget nih kita ngobrolnya sore hari. Terus kayak kita nanya aktivitas dari Bilal juga. Bilalnya juga enak buat diajak. Emang asik sih ini enak. Cuman karena masa pandemi doang nih, jadi kita nggak bisa ketemu kan, Bil? Iya. Ya, gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih untuk Bilal yang mau... Oh iya, gue terima kasih banyak udah diundang nih. Mau diundang, udah memperkenankan gue buat ngobrol sama kalian bareng. Thank you banget ya. Nah, kita juga thank you banget, soalnya ini video perdana kita kan, jadi kita kayak kayaknya kita milih lu tuh kayaknya pas gitu buat di obrolan santai. Walaupun kita lewat Zoom gitu kan, tapi nggak apa-apa. Gue tetap percaya kalau misalnya lu emang enak buat diajak ngobrol. Oke, segitu aja teman-teman. Thank you banget ya. Ya, terima kasih. Yo, mari. Ya, mari. Nah, guys, jadi itu ya, Bil, kita udah ngobrol sama Bilal. Iya. Gimana menurut lo, Bilal? Asik sih orangnya, asik banget. Asik kan, iya. Emang susah sih, guys, untuk ketemu di masa pandemi ini. Emang gitu ya, anak-anak band emang asik-asik semua ya? Iya kan, anak band tuh semua asik-asik semua. Dan gue sama Fadil pasti selalu support dia, apalagi dia bentar lagi mau rilis lagu kan? Iya. Ya, jadi tanggal berapa tadi? Tanggal 13 bulan Juli 2021. Wih, keren banget pasti. Bentar lagi. Pokoknya kita selalu support Bilal, dan
segini aja guys video kita. Kalau kalian suka, kalian bisa like, komen, subscribe, dan kalian juga bisa ngasih pendapat di komen ya Adil. Maksudnya apa yang harus kita buat lagi nih buat di konten YouTube. Oke guys, selamat sore, sampai jumpa.